结为夫妻，一生相守，不离不弃。一生相守，不离不弃。父亲。Jing Yin dan Bae-shuang akhirnya menikah dengan bulan sebagai saksinya. Keadaan Feng Tian semakin memburuk. Satu-satunya solusi hanya dengan menemukan buku gurun jilid ke-6. Ge Xinwei dan Bae-shuang bekerja sama untuk mencari buku tersebut. Karena tidak ingin Jing Yin khawatir, Bae-shuang dan Ge Xinwei akhirnya bertukar identitas. Namun Rowan yang mengetahui bahwa Xinwei akan pergi ke Sanjiang, dia kemudian menyusul. Sementara Jing Yin yang mengetahui penyamaran Xinwei, dia juga bergegas pergi mencari Bae-shuang. Na-chan yang sudah menempatkan mata-mata di seluruh gurun, tentu saja tahu setiap pergerakan yang terjadi. Dia juga bergegas menyusul ke Sanjiang. Rowan dan Bae-shuang berhasil menemukan pintu masuk tempat buku tersebut. Jing Yin dan Xinwei kemudian ikut menyusul masuk ke dalam gua. 他们不会那么不小心，这里是入口。 Awalnya mereka jatuh terpisah, hingga akhirnya mereka berhasil berkumpul. Mereka akhirnya menemukan buku gurun terakhir. Di sana juga ada mayat ayah Rowan, Hong Ruo. Na-chan berhasil menemukan rombongan Bae-shuang. Dia berniat membunuh mereka di dalam gua. Beruntungnya mereka berempat berhasil kabur. Na-chan terus mengejar mereka. Bahkan beberapa saudara Rowan ikut menghalangi Na-chan. Mereka siap mati demi Rowan. Meskipun Rowan sudah pergi jauh, Na-chan tetap berhasil mengejarnya. Na-chan memberikan senjata perang saudara Rowan. Tentu saja hal ini membuat Rowan begitu marah karena mengetahui saudaranya telah dibunuh oleh Na-chan. Terjadi pertarungan sengit di antara Rowan dan Na-chan. Namun karena Rowan sudah beberapa kali terluka, kali ini Rowan tidak sanggup lagi untuk melawan. Rowan mati di pelukan Xinwei. Dia meninggalkan Xinwei dengan anaknya yang masih dalam kandungan. Di sisi lain, Jenderal kepercayaan Na-chan terus mengejar Bae-shuang dan Jing Yin. Meskipun Jing Yin berhasil melawan mereka, namun Jing Yin akhirnya tertelan masuk ke dalam pasir. Bahkan berita kematian Jing Yin sudah tersebar di seluruh gurun. Untuk memancing Bae-shuang, Na-chan dengan sengaja menggantung Xinwei di gerbang kota Feng Tian. Tentu saja Bae-shuang akan datang untuk menyelamatkan Xinwei. Tidak cukup dengan kedatangan Bae-shuang, Na-chan bahkan memberikan pilihan pada Xinwei dan Bae-shuang, bahwa di antara mereka berdua hanya ada satu yang boleh hidup. Xinwei berpura-pura mengarahkan senjata pada Bae-shuang, namun ketika Na-chan lengah, Xinwei kemudian menyerang Na-chan. Bae-shuang juga dengan cepat menusuk Na-chan hingga membuatnya terluka parah. Namun yang tidak diketahui Na-chan, Bae-shuang sudah datang dengan persiapan yang matang. Seluruh istana sepenuhnya telah dikendalikan oleh orang Mangliu. Kebenaran di masa lalu akhirnya terungkap, bahwa sebenarnya yang harusnya menjadi raja adalah Hu Jingyin. Namun karena Na-chan membunuh raja terdahulu, dia yang menduduki singgasana selama 15 tahun. 云沛城第49任城主纳启达诏曰：吾子纳言兴，人品贵重，身效无功，必能克成大统，擢继吾登城主之位。
诏令云佩城拜见城主。 Semua orang menuntut keadilan pada Nachan, hingga membuat Nachan emosi dan akhirnya mati dengan penghinaan. Awalnya, Besuang menyuruh pengawal Jingyin untuk menyamar menjadi dirinya, namun ternyata orang yang dihadapannya adalah Jingyin yang asli. Tentu saja Besuang sangat bahagia. Akhirnya, Besuang dan Jingyin hidup bahagia bersama. Xinwei juga tidak mati, dia bahkan melahirkan anaknya bersama Rowen. Jingyin dan Besuang memilih untuk berkeliling di seluruh gurun. Mereka berniat menerapkan apa yang tertulis di catatan buku gurun untuk memberikan manfaat bagi seluruh rakyat gurun.